Oke, selamat datang semuanya. Pernah nggak sih merasa kejebak sama masalah yang kayaknya ruwet banget? Nah, kali ini kita bakal bedah dua strategi jitu buat mecahin masalah. Langsung dari dunia konseling. Yang satu, ibaratnya tembakan presisi dari sniper, dan yang satunya lagi kayak detektif yang nyisir seluruh TKP. Yuk, kita cari tahu kapan dan gimana cara pakainya. Kita semua pasti pernah kan ngalamin yang namanya, aduh ini masalah kok kusut banget ya, bingung mau mulai dari mana. Nah, pertanyaan mulai dari mana inilah yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi ada dua strategi utama nih yang bisa kita pakai. Pertama ada yang namanya pendekatan rifle. Ini yang fokus dan dalam banget. Kedua pendekatan shotgun. Yang ini nyebar dan luas jangkauannya. Anggap aja ini dua alat andalan di kotak perkakas seorang detektif masalah. Yuk kita mulai dari yang pertama, pendekatan rifle. Coba deh bayangin ini tuh kayak investigasi yang super fokus. Kita bener-bener ngebidik satu titik pusat masalah dengan presisi yang tinggi banget. Intinya gini loh, daripada kita sibuk madamin 10 api kecil di tempat yang beda-beda, mending kita fokus cari di mana sumber apinya. Nah, dengan pendekatan ini, kita gali satu masalah utama dalam-dalam. Soalnya, sering banget justru satu masalah ini yang jadi biang kerok dari masalah-masalah lainnya. Nah, ini nih yang menarik banget, metaforanya itu loh. Di sumber aslinya, ini disebut pendekatan pintu belakang. Ya kan, kadang-kadang cara paling gampang buat masuk rumah yang kekunci itu bukan lewat pintu depan yang digembok rapat, tapi justru lewat jendela belakang yang nggak kita sangka-sangka. Biar makin kebayang cara kerjanya, kita lihat langsung aja deh contoh nyata dari sumber aslinya. Biar kita lihat gimana teori ini kalau dipraktekkan. Oke, jadi ceritanya tentang seorang mahasiswa namanya Frank. Dia ini kayak ragu-ragu gitu buat ngebahas isu yang paling penting dalam hidupnya. Dan perlu dicatat ya, istilah yang dipakai di sini, dosa homoseksual, itu kita ambil langsung dari teks sumbernya, biar analisisnya tetap akurat. Nah, pertama-tama, si konselor nyoba cara yang paling umum kan, tanya langsung. Inilah yang kita sebut pintu depan. Tapi Frank nggak mau buka pintu itu. Dia ngeles, nolak, dan ya udah, obrolannya jadi buntu. Nah, disinilah kerennya pendekatan ini kelihatan. Daripada maksa dobrak pintu depan, konselornya muter otak. Dia malah nanya soal hal yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali. Coba ceritain deh, kamu kan baru berantem sama orang tua. Nah, inilah si pintu belakangnya. Dan ini dia hasilnya. Lewat obrolan soal pertengkaran itu, akar masalah yang sebenarnya malah kebuka. Ternyata berantemnya itu bukan cuma cekcok biasa, tapi puncak dari konflik yang dalam banget soal identitas si Frank, isu yang sama persis yang tadinya dia nggak mau bahas. Nah, prosesnya bisa kita rangkum kayak gini nih. Mulai dari pertanyaan langsung yang gagal, terus pindah ke isu pintu belakang, dari situ malah kebongkar konflik yang lebih dalam. Dan akhirnya bisa deh kita atasi akar masalahnya. Cerdas banget kan strateginya? Dan juga penuh empati. Oke, beres sama si rifle. Sekarang kita pindah gigi. Kita lihat metode yang kedua. Kalau tadi rifle itu soal kedalaman, nah shotgun ini lawannya, soal keluasan. Metaforanya jelas banget ya. Bayangin aja ada orang datang terus cuma bilang, saya nggak bahagia. Nah loh, bingung kan? Daripada kita nebak-nebak apa penyebabnya, pendekatan shotgun ini kayak nebar jala seluas-luasnya. Tujuannya cuma satu, mau lihat apa aja yang nyangkut. Bagaimana dari hidupnya yang pasti tanya, kok ada reaksi, kok sensitif? Ini tuh intinya kayak fase ngumpulin data intelijen gitu loh. Konselor bakal nanya-nanyain soal banyak hal dalam hidup si klien, tujuannya buat nyari petunjuk atau pola yang mungkin kelewat, kalau dari awal cuma fokus ke satu masalah yang kelihatan di permukaan aja. Dan coba lihat deh jangkauannya. Luas banget. Mulai dari hubungan sama Tuhan, urusan gereja, keluarga, kerjaan, sekolah, bahkan sampai ke hal-hal kayak pola makan, pola tidur, kondisi keuangan, semuanya ditanyain. Ini bener-bener kayak check up 360 derajat buat mastiin nggak ada satupun yang kelewat. Jadi, pertanyaannya sekarang, mana yang lebih bagus? Rifle atau shotgun? Nah, jawabannya, seperti yang bakal kita lihat, ternyata bukan soal pilih salah satu. Poin paling pentingnya itu adalah fleksibilitas. Seorang pemecah masalah yang jago itu nggak cuma punya satu alat, dia punya satu set lengkap, satu kotak perkakas, dan dia tahu kapan harus pakai palu, kapan harus pakai obeng. Sumber aslinya juga bilang gitu, ini tuh kayak sebuah tarian. Bisa jadi, kita mulai dulu pakai shotgun buat dapat gambaran besarnya. Begitu kita nemu satu titik yang kayaknya ini nih masalahnya, baru kita ganti pakai rifle buat nembak langsung ke sasaran. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng.
Kalau Anda sendiri lagi ngadepin tantangan, kira-kira naluri Anda itu lebih ke rifle atau shotgun? Apakah Anda tipe yang langsung tembak ke apa yang Anda pikir jadi akar masalah? Atau Anda lebih suka mundur dulu selangkah buat lihat gambaran besarnya? Coba deh kenali gaya Anda sendiri. Siapa tahu itu bisa jadi langkah pertama buat jadi pemecah masalah yang lebih jago lagi.